nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat yang kami hormati, izinkanlah kami dari DKM Fisabilillah akan menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, kami menghimbau kepada jemaah sekalian agar mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian juga kami mohon kepada jemaah yang membawa HP atau alat elektronik agar dapat di-silent atau dinonaktifkan, agar tidak mengganggu ibadah sholat Jumat kita siang ini. Dan kami juga mengimbau agar tidak berkata-kata atau berbicara pada saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Petugas Jumat pada hari ini, Jumat 18 Agustus 2023, Imam Khatib Ustadz Zulki MA, Muazzin Bapak Hardi, waktu Jumat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk waktu sholat, marilah kita kirimkan surat Al-Fatihah yang kita niatkan untuk orang tua, keluarga, saudara, sahabat semuanya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Al-Fatihah. Alhamdulillah, demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khotib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun.
wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya sang khatib selalu berwasiat kepada diri dan kepada hadirin semuanya agar mari kita terus meningkatkan, mengupdate keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiada tempat bersandar berharap kecuali hanya dengan menggantungkan harapan kita ke kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus berjuang mempertontonkan bahkan memberikan teladan kepada kita bagaimana memerdekakan manusia dan bahkan mencintai sesama. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah berbahagia sekaligus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa negeri tanah air yang kita cintai ini telah menggapai usia kemerdekaan yang tidak mudah lagi. Kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negeri kita tetap baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan kenyamanan, keamanan, sentosa, damai, dan insya Allah Allah selalu memandang kita dalam pandangan kasih sayang dan penjagaannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi kemerdekaan ini Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an selalu mengingatkan kepada kita bahwa la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri, menikmati, bahkan mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang berlipat ganda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian tidak memanfaatkan, menggunakan potensi nikmat ini, maka inna azabi lasyadid, maka azabku pasti jauh lebih pedih. Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui salah satu sabdanya pernah mengkhawatirkan umatnya kita pada saat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya yang begitu panjang, tetapi intisarinya mengatakan bahwa kelak umatku akan tertimpa suatu kefakiran. Apakah itu fakir atau miskin dalam intelektualnya atau materinya, bahkan umatku bisa jadi nanti miskin secara psikologinya atau mentalnya. Apabila umatku ini melakukan beberapa hal, salah satunya adalah begitu cepat ia mengadili kaum yang lemah, tetapi sangat memperlambat jika orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang mempunyai jabatan tinggi. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau anna Fatimah sarakat, seandainya putriku Fatimah mencuri, maka akulah
yang pertama kali memotong tangannya. Begitu tegasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal keadilan dan kemanusiaan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa jika umatku sudah mulai berbuat curang, tidak adil dalam menimbang dalam transaksinya, maka saya khawatir akan terjadi kefakiran. Dan banyak sekali keberkahan-keberkahan bumi dan dunia ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut jika umatku sudah berani melakukan hal-hal itu. Maka untuk mengisi kemerdekaan ini, mari terus kita mengenal, mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai teladan yang telah ditorehkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bentuk kekufuran nikmat kita atas kemerdekaan ini adalah kita tidak pernah memanfaatkan nikmat-nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru nikmat kemerdekaan itu kita pakai, kita jadikan kendaraan untuk menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Maka Al-Quran selalu mengingatkan kepada kita, jadilah hamba yang merdeka. Hamba yang merdeka ternyata adalah hamba yang terus patuh dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah dia peduli dengan patuh ataupun taat kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sungguh ketika kita tidak mampu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid yang sesungguhnya, maka selalulah kita menghiasi lisan kita dengan banyak beristighfar, karena begitu banyak maksiat dan kesalahan yang kita lakukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir, marilah kita merdeka dari hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kalian tidak pernah melihat, bahkan tidak pernah menyaksikan, mentadabburi, memikirkan bagaimana kesudahan orang yang menuhankan hawa nafsunya? Karena hawa nafsu selalu pasti mendorong pelakunya untuk melakukan dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nafsu juga selalu menyeret kerusakan dan kesombongan. Tidak ada satupun manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi ini kecuali didorong bahkan diseret oleh hawa nafsunya. Kemudian nafsu jugalah yang menjadikan manusia seperti layaknya binatang, bahkan na'udzubillah lebih buruk daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum adall wa ulaika humul ghafilun. Dan yang terakhir adalah hawa nafsu ini adalah selalu mendorong kita untuk selalu mencintai dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa akhiratlah yang sesungguhnya abadi dan kekal, yang tidak ada ujungnya. Maka dunia ini mari kita sifati dengan sebijak-bijaknya, bahwa kita bekerja teruslah berniat menggantungkan harapan bahwa hanya menanam, tetapi kelak menuainya, mendapatkan hasil panen yang kita tanam hari ini di dunia. Semuanya harus kita cita-citakan, kita petik di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya insya Allah diselamatkan di dunia, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan negeri kita yang kita cintai ini, bahkan insya Allah bisa berkumpul kembali di dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi dan rasul. Darinya lah terlahir para nabi dan rasul. Bahkan dia merupakan kekasih Allah, sang Khalilullah, kekasih Allah yang sangat dekat dengan Allah. Tetapi masih saja ia meminta, memohon, merengek di hadapan Allah agar namanya diboncengkan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Berharap Nabi Ibrahim mendapatkan juga secerca syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang nabi, bahkan bapaknya para rasul, tetapi masih saja memohon kepada Allah agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Bagaimana kita dengan umatnya? Semoga kita terus bermohon kepada Allah, mudah-mudahan semuanya insya Allah kita mendapatkan syafaat sebelum umat-umat sebelum kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ja'al baldana baldan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri kami adalah negeri yang aman ya Allah, negeri yang Engkau jaga ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami yang hidup di dalam negeri Indonesia yang kami cintai ini tetap rindu bahkan merdeka untuk terus mendekatkan diri kepadamu ya Allah, menegakkan, mengamalkan sunnah-sunnah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tadilu. Mari kita luruskan dan rapatkan shaf demi kesempurnaan salat berjamaah kita. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن
إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.